Kesempatan kali ini kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah berupa hidayah, sehingga kita tetap memilih ikhtiar yang dihalalkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah dalam meminta kesembuhan, dari itu dengan yang syar'i. Sebelum kita mulai, kita kembali akan menyampaikan hal-hal yang paling penting, yang paling mendasar di dalam mendapatkan kesembuhan dan menangkis atau menanggulangi gangguan-gangguan syaitan. Sebelum ini kita sudah sering sampaikan, khususnya kepada ibu-ibu, bahwa sebenarnya jin, atau yang lebih khusus kita sebut syaitan dari kalangan jin, itu mereka adalah makhluk yang sangat lemah. Karena Allah sendiri mengatakan, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, gangguan syaitan itu adalah dha'ifa, yaitu lemah. Dan ini harus kita yakin seyakin-yakinnya, karena Allah yang mengatakan, kalau ada sedikit saja di hati kita rasa takut kepada bangsa jin, rasa kagum kepada perbuatan-perbuatan mereka, maka kita dengan sendirinya sudah membuka pintu masuk. Karena salah satu pintu masuk gangguan jin kepada kita adalah rasa takut. Takut ini berarti indikasi dari tauhid kita yang masih lemah. Ya, maka kami sering tekankan di dalam ruqyah ini, kesembuhan itu sangat ditentukan oleh keyakinan pasien kepada janji Allah dalam Quran, dalam Quran Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah mengatakan, kami turunkan syifa, yaitu Quran, bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran adalah syifa bagi orang beriman untuk semua penyakit, bukan hanya penyakit gangguan syaitan atau jin. Karena sebagian dari kita memahami bahwa ruqyah ini atau membacakan Al-Quran untuk kesembuhan hanya untuk gangguan syaitan, padahal tidak. Jadi syifa untuk keseluruhan. Tapi syaratnya di belakang adalah lil mukminin. Nah, ini yang mesti kita ingat. Semakin tinggi keyakinan seorang, maka insya Allah kesembuhan akan mudah didapat. Tapi ingat, dalam ruqyah kita juga sampaikan kepada pasien beberapa kondisi atau syarat yang mesti dipenuhi oleh pasien. Apalagi seandainya pernah, ya, secara sadar atau tidak melakukan kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil, maka salah satu hal yang mesti dipenuhi pasien adalah bertobat kepada Allah dari kesyirikan. Ya, tanda bertobatnya antaranya adalah melepaskan semua amalan-amalan yang itu ada hubungannya dengan jin. Ya, baik itu berupa mantra-mantra, dari kesaktian dan lain sebagainya. Kemudian benda-benda yang diyakini mendatangkan manfaat padahal tidak, untuk kesembuhan atau untuk kekayaan dan sebagainya, itu mesti dimusnahkan, dihancurkan. Ini tanda bertobat. Kalau tidak, yang kita alami adalah pasien sendiri yang akan kembali kepada kesyirikan. Ya, ada yang setelah riak kemudian kembali kepada dukun. Jadi kita harus yakini bahwa ruqyah inilah adalah satu-satunya solusi atau pilihan di dalam menghadapi gangguan syaitan. Ya, untuk penyakit fisik kita juga tidak memungkiri ada peranan medis di situ. Jadi untuk yang sudah gangguan syaitannya menjadi penyakit fisik, karena kalau syaitan berada di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama, itu mengakibatkan penyakit fisik. Maka tidak heran kita sudah jumpa penyakit yang disebut kanker, ya, jantung, atau penyakit yang berbahaya lainnya, ternyata di belakangnya adalah jin.
baik itu karena disihir atau karena di dalam tubuhnya ada jin nasab yang sudah lama. Nah, jadi mesti pasien meyakini bahwa Al-Quran adalah kesembuhan yang sempurna. Semakin yakin dia kepada kesembuhan yang sempurna yang datang dari Allah, semua kesembuhan akan cepat. Tapi juga jangan menggantungkan ruqyah ini kepada orang lain. Ya. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita ruqyah mandiri. Maka ruqyah yang paling baik adalah ruqyah mandiri. Tetapi diperbolehkan untuk minta ruqyah kepada orang lain saja kita sendiri tidak mampu atau dalam keadaan sakit. Ya, jangan dipahami bahwa ruqyah ini dilarang, tidak. Karena ada sebagian yang mengatakan dia tidak mau diruqyah karena nanti ditakutkan tidak masuk surga. Ya, ini kesalahan yang fatal jadinya, sehingga orang yang tidak mau diruqyah banyak yang akhirnya mendatangi dukun. Ya, Nabi memang pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa ada 70.000 dari golongan umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, yang 70.000 ini disampaikan oleh Nabi ciri-cirinya. Yang pertama adalah alladzina la yastarqun. Ya. Disampaikan ketika sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang masuk surga tanpa hisab? Humul ladzina la yastarqun. Orang yang tidak minta diruqyah. Nah, ini kalimatnya harus pahami dengan benar. Karena orang kalau salah paham nanti tidak mau diruqyah, tapi datang kepada dukun. Ini dukun jelas ancamannya. Kalau kita mendatangi dukun, itu diancam oleh Rasulullah dengan ancaman yang luar biasa. 40 hari atau 40 malam salatnya tidak diterima. Lam tuqbal salatan 40 yauman. Kalau datang saja itu kepada dukun dengan niat kesembuhan minta obat. Kalau seandainya dia setelah mendatangi dukun melakukan apa yang disampaikan dukun itu, percaya kepadanya, memakai tangkal yang diberikannya atau lain-lain, maka Nabi sampaikan ancaman yang lebih besar. Faqad kafara bima unzila alaihi Muhammad. Faqad kafar, sungguh saat itu dia sudah kufur bima unzila ala Muhammad, kepada apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Dia orang sudah mendatangi dukun, kemudian melakukan apa yang disampaikan dukun, berarti dia sudah kufur. Kufur kepada Al-Quran. Karena perkara gaib sumbernya adalah Al-Quran. Sedangkan dukun itu berbicara tentang gaib tanpa dasar dari Al-Quran, bicara semau-maunya. Maka kita tidak heran orang yang sudah mendatangi dukun susah untuk keluar dari ikatan emosionalnya kepada dukun, pasti ingin balik lagi ke dukun karena dia sudah tersihir oleh dukun itu. Nah, jadi hati-hati kita. Apalagi sekarang dukun itu sudah pandai dia atau sudah berkamuflase menyesuaikan kondisi. Maka walaupun dia bergelar kiai, ustaz, guru spiritual dan sebagainya, seandainya dia ada indikasi melibatkan jin atau minta bantuan kepada jin, walaupun katanya jinnya Islam, maka dia adalah dukun yang harus kita hindari. Karena larangan meminta bantuan jin itu sangat jelas dalam Quran surah Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jadi itu dalil. Kadang orang bertanya, kan tidak masalah minta bantuan kepada jin, apalagi di Islam. Ya, Allah mengatakan begitu. Sebagian orang minta bantuan kepada jin, minta perlindungan, maka yang terjadi adalah fazaduhum rahaqa. Maka orang itu akan makin sesat. Ya, jadi secara fitrah manusia nyaman di alamnya, jin nyaman di alamnya. Salah satu ciri-ciri manusia adalah manusia suka bersosialisasi, sedangkan jin suka sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi, berarti indikasi dia sedang terganggu jin. Berarti manusia yang tidak benar, yang selalu suka sembunyi. Makanya dukun-dukun suka sembunyi di hutan-hutan, di gunung-gunung, di gua-gua, di rumah terpencil. Sedangkan jin yang tidak benar suka masuk ke alam manusia, ya, suka bersosialisasi dengan manusia. Jadi artinya manusia yang benar tidak akan masuk ke alam jin, jin yang benar juga tidak akan masuk
manusia. Walaupun jin itu Islam, kalau dia ikut campur urusan manusia, berarti dia jin tidak benar. Jin nasab biasanya punya alasan, kami ingin melindungi orang ini karena dulu ada perjanjian dengan nenek moyangnya. Yang kita jumpa biasanya perjanjian itu berlaku 7 turunan. Ya, kita harus yakin tidak ada satupun alasan kita butuh bantuan jin. Apalagi zaman modern. Zaman dulu mungkin kita dengar cerita orang tua kita butuh bantuan jin untuk berkawan dalam perjalanan, dalam hutan, atau untuk menjaga ladang, atau untuk peperangan dengan bangsa Belanda, kesaktian kekebalan dan sebagainya. Zaman sekarang tidak ada. Nabi sendiri dan para sahabat hampir tiap bulan berperang. Seandainya diizinkan, maka Nabi dan para sahabatlah yang sangat butuh kepada bantuan jin. Cukup mereka pakai tenaga dalam saja dalam perang. Seandainya dibolehkan, atau pakai ilmu kebal, sehingga Nabi tidak perlu pakai baju besi berlapis-lapis, topi besi. Ya, bahkan pernah Nabi pipinya ditembus oleh panah sehingga harus dicabut dengan gigi oleh salah seorang sahabat sehingga gigi sahabat itu patah. Dan Nabi juga menderita luka di bahunya ketika terkena pedang meskipun sudah pakai baju besi. Nah, jadi tidak ada satupun kita yang diperbolehkan meminta bantuan jin. Ini pemahaman yang paling dasar. Pertama, kita tidak butuh bantuan jin. Yang kedua, kita harus yakin bahwa syaitan dari kalangan jin adalah makhluk yang sangat lemah. Kenapa? Karena kita orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu. Allah menolong orang beriman. Siapa yang bisa mengganggu? Bahkan iblis pun sudah menyerah dia untuk mengganggu orang beriman. Iblis memang sudah berjanji mengganggu keturunan Nabi Adam, tetapi iblis kecualikan illa min ibadikal mukhlasin, kata iblis. Yang tidak bisa diganggu hanya hamba-hambamu yang mukhlis. Ikhlas itu kita ada sering mendengar ya. Apa itu ikhlas? Dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Walaupun dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlas, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni tanpa campuran. Jadi seseorang melakukan perbuatan hanya karena Allah tanpa campuran dari yang lain, itu namanya ikhlas. Kalau orang sholat atau bersedekah hanya karena Allah, bagaimana kondisinya? Berarti itu ikhlas. Kalau tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, berarti itu tidak ikhlas. Kenapa tidak jadi sedekah? Ya puji dia doang, itu tidak ikhlas namanya. Yang ikhlas itu tidak ada pengaruh. Mau orang bicara apa, orang mau puji atau tidak ada masalah. Tidak pengaruh. Itu ikhlas. Dan ikhlas tentu ada dari tauhid yang sempurna. Ya, jadi seseorang yang tauhidnya sempurna, tidak tercampur kesyirikan, itu namanya ikhlas. Nah, inilah orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Jangankan mengganggu, mendekat saja syaitan itu akan berpikir 100 kali. Maka ada orang yang beribadah, sholat, sebagainya, tapi dia tetap diganggu oleh syaitan. Tapi ada orang yang tidur, tidak berani syaitan mengganggunya. Itulah bedanya antara orang tauhid dengan yang tidak. Di antara sahabat yang pernah dipuji oleh Rasulullah bahwa syaitan takut kepadanya adalah Umar bin Khattab. Ya, bahkan ketika Umar lewat satu jalan, maka syaitan akan pilih jalan yang lain. Ya, ini salah satu sahabat yang dipuji Rasul bahwa syaitan takut kepadanya. Apa yang menyebabkannya? Tauhid. Ya, tauhidlah yang menyebabkan kita selamat dari gangguan syaitan di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Baiklah, itu mungkin kami sampaikan untuk pembukaan, bukan untuk mengajari, menggurui, karena kita sama-sama dalam keadaan berperang dengan syaitan. Cuma berbeda kondisinya. Orang yang berilmu akan diganggu syaitan oleh syaitan dengan ilmunya, akan dia merasa sombong. Orang kaya akan diganggu syaitan dari hartanya sehingga dia akan menjadi seorang yang pelit. Demikian juga yang lain, yang sombong karena cantik dan sebagainya. Dan orang yang jahil, yang awam, diganggu oleh syaitan karena bodohnya. Jadi kita mesti selalu belajar tentang akidah, karena akidah adalah fondasi kita di dalam syariat, dalam beragama. Baiklah,
Kemudian ada yang ditanya, oh, kalau tidak tanya nanti pahamnya. Kalau tidak tanya berarti paham atau tidak paham sama sekali. Tetapi ditanya, tanya tentang jin. Apa rahasia jin pada manusia? Tentu rahasianya. Ada rahasia jin itu. Itu Ustaz Maulidi jawab tidak apa ya? Coba tanya orang yang pernah melihat penampakan jin, yang langsung ya, tak cerita dari orang lain. Apakah jin itu mengganggu langsung dalam jarak dekat, langsung dipegang oleh ini gangguan? Ada mana itu? Nampaknya kalau nampak nampak jarak berapa meter kok? Jauh kan? Tanda apa? Tandanya takut dia orang. tak pernah dokter. Tidak pernah. Sebab jin itu kalau dokter kau duduk sih kau ditangkap, kau takut. Bisa lagi dia. Abu Hurairah menangkap setan itu, minta ampun setan. Ya. Maka setan itu hati-hati mendatangi manusia. Suatu kali ada setan menampakkan wujudnya kepada Khalid. Kata Khalid itu, Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Langsung wujud setan langsung sampai orang mati kepada tubuh. Nah, kita tengok-tengok uang saja. Kita melakukan mereka seperti anjing. Kalau anjing nampak atau banyak berjarak. Tidak sempat berlari, bongkok ya, lari kan. Tapi jangan orang gigit. Kalau orang gigit makin okey. Jadi jin itu nggak manusia, cuba-cuba dia jauh dulu. Jadi kalau nampak dulu dia kayu kan, cek-cek dia batu. Ada hilang ya tu? Tidak hilang lari, semua pun dah wujud. Ya, kalau ada hilang pun semua. Aduhnya tu bang juga. Kalau mungkinnya berarti tidak setan. Jadi manusia itu kawan awak. Jadi tidak ada yang perlu takut kepada syaitan dari kalangan jin. Justru orang lebih takut kepada syaitan dari kalangan manusia. Ya orang pengaruh dia punya genderuwo. Orang yang cipi. Apalagi yang pakai celana hijau kan? Warna hijau. Ifrit, dia genderuwo itu dari kalangan ifrit. Ada lagi kuntilanak, tayo tidak ya? Yang bolong di belakang itu sudah bolong. Bahkan tuyul pun ada dia tak tuyul. Penampakan jin yang macam anak-anak kotak. Kan dia boleh. Kalau musuh itu tak boleh ya? Kalau yang tapi tidak takut dia kan. Tapi lainnya kalau musuh. Yang lucu ada film belakangan itu. Ada pula jenis baru, susternya sok. Dia suster itu pulang ojo ya kan. Tu boleh, tu tahu terangui, tu mesej besoknya kan, ambil itu. Nah, pada kawan lagi, padahal harusnya kan ditolong. Kalau laki-laki kan, tolong. Mana tahu susternya masih gaji, aja. Lagi, itulah opininya. Sehingga kalau di kalangan bangsa Arab di zaman Nabi pernah menangkap ifrit, bawa tangan kiri sehingga tak sulit Nabi dingin tangan yang paling indah ifrit. Nabi berniat akan mengikat ifritku di tengah kota Madinah. Kalau Madinah sudah bisa kita pakai mereka dikit semua. Supaya apa? Supaya dijadikan mainan di anak-anak. Ifrit mengurang lagi. Tapi anak-anak Madinah. Kalau anak-anak sampai adu balik lagi. Sebab kalau juga kita mudah-mudahan terjadi. Kalau keimanan awak atau hubungan sama Allah, jin itu tidak akan mampukan. Jadi itulah yang harus dibangun. Ya, kekuatan akidah tauhid keyakinan. Sehingga takut kepada jin. Pintu masuk jin itu, syaitan yang itu masuk ke manusia salah satunya takut. Ya, kemudian marah. Nah, itu orang kan? Iya kan? Itu misalnya di kodam aja orang. Kalau apa-apa masalah kodam ini ketik hilang. Kebanyakan ya, dia diangkat. Zaman ini soalnya kalau ibu kalau serang wangi ya, kalau bisa pun merah-merah pasti hilang. Tapi bisa diangkat itu. Takut marah, kemudian panjang anak-anak. Nah, ibu kan panjang anak. Papa panjang anak-anak kalau pemakan itu adalah produk. Saya ini sebenarnya ibu panjang belum. Kalau
Semua baik panjang anak-anak. Tak ada usia tu. Tua sendiri. Apa-apa. Sebelum nonton sinetron tak suka. Kalau mau pilih pun pilih orang memuatkan jiwa. Tak pilih mana pun. Pilih horor itu salah satu yang jiwa lemah. Jadi menonton film horor itu bukan jadi. Kau jiwa lemah tu. Manusia kok pikirannya tak semua nengok yang buruk. Jadi kalau semua nengok yang buruk, nengok hantu, itu masalah. Hantu dalamnya. Hantu menjadi GR-nya. Orang semua nengok yang macamnya. Masuk dalam badan masuk. Nah, jangan sudah nengok film horor ya. Sinetron jadi tontonan. Secara tim kami tidak bicara ya. Jadi sebenarnya kalau dalam manusia ini mendengarkan tazkiyatun nafs macam ini atau kajian tauhid itu dibanding dengan ruqyah langsung mungkin 10 kali lipat bedanya. Yang lebih manfaat adalah yang macam itu. Kalau ada orang seseorang sihir tapi imannya kuat, tauhidnya kuat, sihir itu masuk tapi roja bukan kuat. Sihir itu energi negatif gelap, tauhid itu cahaya. Gelap maksudnya cahaya, semua nak. Tidak gelap. Semakin kuat tauhid seorang, cahayanya makin kuat memancar. Jadi kalau setan itu maksudnya tauhid yang mungkin jauh jauh dah turun teruk. Aku tanya kepada kawan-kawan ya. Maksudnya kawan akar pun dulu ya kalau jadinya lagi ini ya kawan jauh jauh. Ya, artinya semakin terbiasa dengan perangan jin. Yakin makin kuat, tauhid makin kuat. Nah, jadi diharapkan ibu itu ya hanya mengharapkan ruqyah langsung dari orang lain. Ya. Selain itu menjadi kuatkanlah tauhid. Baik, kalau beli ilmu dia disulah betul betul. Awal ilmu ke suasi. Baiklah dibuka botolnya. Jadi selama kita bicara tadi syaitan-syaitan untuk kita mendengar, mereka mendengar. Jadi kita berikan kebaikan dan keluar untuk keluar karena takut kepada Allah. Dan kita buat yang rupiah insya Allah. Ayat ini menjadi tentara Allah. Jadi api yang membakar, jadi peluru yang mantap syaitan-syaitan dalam tubuh kita. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Janganlah penyakit kami ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyembuh. Dia dari semua kebaikan semua dari ya Allah. Semua yang dia dalam segala perkara sekali ya Rabbul Alamin. Kita tanya tadi dulu.